Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Nuranisa Fiska dari BK Reguler E 2020, NIM saya 12031511033, mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sri Mustika Aulia, MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan filosofi dari hybrid atau blended learning. Blended learning, istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ada blended dan ada learning, di mana blended itu artinya campuran atau kombinasi yang sangat baik, sedangkan learning itu adalah pembelajaran. Nah, menurut Semler tahun 2005, blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara pembelajaran, model pembelajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapatkan pengajaran. Blended learning ini juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajarannya itu secara online. Tetapi lebih daripada itu juga sebagai elemen dari interaksi sosial. Nomor 2, bagaimana mekanisme hybrid atau blended learning? Blended learning itu dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang dimanfaatkan berbagai macam pendekatan. Pendekatan yang dapat dilakukan dapat memanfaatkan berbagai macam media dan juga teknologi. Secara sederhananya dapat dikatakan juga bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan strategis penyampaian pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer atau offline, dan pembelajaran komputer secara online dengan internet dan media dan mobile learning. Materi yang disampaikan ataupun yang diajarkan juga melalui media ini, yaitu seperti grafik, teks, animasi, simulasi, audio, video, handphone, televisi, dan sebagainya. Blended learning dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia dalam hal pemerataan pendidikan di Indonesia. Karena dengan adanya pembelajaran blended learning, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan internet tanpa batasan waktu dan tempat. 3. Jelaskan perbedaan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran blended learning. Perbedaannya adalah kalau pembelajaran blended learning itu dilakukan secara online melalui internet. Kelas tidak bertatapan muka secara langsung harus dibantu melalui perantaran elektronik seperti handphone, komputer, dan sebagainya. Dan juga tidak memiliki batas waktu ataupun bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, itu dia di kelas atau pembelajaran dilakukan secara langsung dan bertemu langsung, dan biasanya dilakukan di kelas, kampus, sekolah, dan lain-lain. Juga yang membedakannya itu adanya pembatasan komunikasi, karena jelas beda berdiskusi secara langsung juga dengan berdiskusi secara tidak langsung, dan juga akan ada permasalahan dalam internet ataupun jaringan kalau untuk pembelajaran secara blended learning, sedangkan pembelajaran konvensional tidak akan terhalang oleh internet ataupun jaringan. Atau secara garis besarnya, yang membedakannya itu seperti konvensional, yang pertama pembelajarannya itu tergantung pada kemampuan pengajar, sedangkan di blended learning, pembelajarannya itu tidak tergantung kepada pengajarnya. Dan yang kedua, sumber belajar berpusat di sekolah kalau konvensional. Sedangkan kalau blended learning, sumber belajar banyak tersedia dan mudah diakses di mana saja dengan menggunakan internet. Yang ketiga, untuk konvensional, belajar terkendala masalah ekonomi, jarak, ruang, dan masalah waktu. Sedangkan di blended learning, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa terkendala ruang dan waktu. Yang keempat, di konvensional, pengajar sebagai sumber ilmu, sedangkan di blended learning, pengajar hanya sebagai mediator ataupun pembimbing.
Nomor 4, apakah masih perlu blended learning dilakukan setelah masa pandemik ini berakhir? Menurut saya, tidak terlalu perlu tetapi bisa digunakan juga. Karena dengan adanya program kuliah dengan metode blended learning, maka jadwal kuliah akan lebih fleksibel sehingga mahasiswa dapat menyeimbangkan kegiatan akademik dan non-akademiknya. Blended learning itu juga dapat mengurangi biaya pendidikan dan meningkatkan hasil pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja, namun juga bisa dimanfaatkan di dunia maya. Sehingga blended learning dapat diterapkan pada perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, dan pendidikan yang terbuka. Selain itu juga dapat dimanfaatkan pada tempat pendidikan non-formal seperti tempat kursus, karena blended learning tidak menggantikan proses belajar mengajar secara konvensional, namun melengkapi sistem pembelajaran konvensional. Baiklah, nomor 5, jelaskan satu mata pelajaran yang dapat Anda aplikasikan menggunakan hybrid learning. Satu mata kuliah yang bisa saya pakai aplikasikan seperti mata kuliah filsafat pendidikan, yang dimana kita berinteraksi belajar melalui via Zoom, yaitu yang menggunakan hybrid learning, dan juga pengumpulan dari classroom untuk melakukan pengumpulan tugas yang diberikan dosen-dosen. Baiklah, sekian video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih. Selamat siang.